Dah. Sapret channel ini. Lagi. Sapret channel ini. Lagi. Sapret channel ini. Mantap. Mantap, Sapret. Guys, bertemu lagi di Montir Palembang ya. Nah, hari ini saya ada job ya, servis kulkas di daerah Stip ya, di rumah makan Wisata 7 ya, itu di belakangnya. Oke, kita masuk dulu ke dalam, kita lihat kulkasnya. Tuh guys. Oh, itu kulkasnya. Nah, ini guys ya, kulkasnya. Merek apa tuh? Merek LG, merek LG tuh. Nah, oke guys ya, jadi inilah kulkasnya ya, merek LG ya. Nah, kulkas ini sudah pernah dimodif orang guys ya. Jadi pernah dimodif orang, sekarang kendalanya satu nyetrum, dua sistem defroster tidak bekerja, yang ketiga lampunya tidak hidup ya. Mungkin saja kabel-kabelnya perlu kita rombak ya, perlu kita rapikan agar dia normal ya, normal kembali ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi untuk kulkas ini kita cek kenapa dia sampai ada kontak bodi ya, ada setrum di bodi ini. Jadi colokan AC ini dia kontak ke bodi ini ya. Nah, ini biasanya teman-teman ya, ini kan kalau kecolokan ini dia kabel 3, jadi ada ardenya. Nah, biasanya kalau misalnya colokan ini sudah seperti ini ya, ini kayak kebakar, ini biasanya makanya dia sering terjadi kontak sama arde yang tengah ini arde ya. Nah, sekarang caranya kita coba copot dulu kabel ardenya yang kontak ke bodi, biasanya kabel kuning. Ini di atas ya. Di atas. Oke dulu. Ini nampak. Nah, Itu ya, belum bentar lanjut. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini kabel AC-nya, ini kan ada 3 kabel ya, warna coklat dan warna biru dan warna kuning. Nah, yang warna kuning ini yang arde ya, dia langsung dibautkan ke sini nih, ke bodi ya, langsung dibaut ke bodi. Nah, caranya gimana cara menghilangkan kontak bodinya yang arde ini sebenarnya bisa kita copot saja teman-teman. Nah, ini nih, ini benar enggak ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mengganti kabelnya, yang nggak apa-apa ya, diganti aja dengan kabel baru. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengakalinya, ya tinggal kabel kuning ini aja ya dicopot dan di sini dipotong saja ya. Itu. Jadi yang kabel kuning ini nggak dipakai. Nah, sekarang setelah kabel ardenya kita copot, apakah dia masih ada kontak sini ya, itu. Nah, ini ya, kita cek tuh ke bodi ya, sekarang sudah tidak ada setrum lagi tuh, kita tempelkan di multi juga dia sudah tidak ada kontak bodi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin mengganti baru juga nggak apa-apa diganti baru ya, tapi kalau ingin mengakalinya ya seperti tadi. Nah, sekarang kita cek kenapa kulkas ini tidak dingin teman-teman. Mati. Nah, ini sudah saya cek juga tadi, ini timernya rusak teman-teman. Nah, jadi prinsip kerja timer ini kan dia ada 3 pin ya, ada 3 pin. Ini pin massa, ini yang nomor 2 ini pin nopros ya, yang nomor 2 ini pin nopros atau ke bimetal atau ke is dingin. Sedangkan yang pin 3 ini api masuk ya, api masuk. Dan yang keempat ini dia untuk start kompresor dan juga start blower. Nah, ini seperti ini ya. Jadi timer ini kita putar. Nah, dia ada sela sedikit, jadi itu dia pada saat prosesi nopros. Kita putar pelan sampai ada bunyi tek. Nah, seperti itu ya, itu harus posisi nopros. Nah, posisi nopros itu seperti apa? Itu dia connect antara pin 3 dan pin 2 teman-teman ya. Nah, ini pin 3 dan pin 2 connect ya, posisi nopros oke untuk timer ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita putar lagi
sampai berdetek lagi. Nah, dan jaraknya panjang ya, tidak pendek seperti tadi. Itu dia proses defrost ya. Proses defrost itu maksudnya dia proses kompresor setat dan juga blower. Nah, itu yang connect itu pin 3 dan pin 4. Nah, ini ada connect ya. Tadi kita ukur tidak ada connect. Berarti timer ini kadang connect kadang tidak ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya sudah kejadian seperti ini tadi kita ukur tidak connect ya pada saat dia no-cross pin 3 dan pin 4. Sekarang setelah kita putar-putar digoyang-goyang pin 3 dan 4 ini connect. Nah, jadi kesimpulannya timer ini rusak. Jadi kadang pin 3 dan 4 ini kadang connect kadang tidak pada saat defrost. Jadi kita ganti saja timernya. Nah, sekarang kita cek di bagian freezer. Duh, sabar. Cek freezer. Hah? Kedengaran? Ini besar ini input suara. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini tadi belum saya jelaskan ya. Sebenarnya kulkas LG ini dia menggunakan modul ya. Bawaannya menggunakan modul, tapi posisi sekarang ini sudah dimodifikasi ke timer ya. Itu di posisi timer 13. Nah, ini kelihatannya kabel-kabelnya sudah seperti ini ya. Jadi sudah dimodifikasi. Nah, ini kita kalau untuk pius dingin kita tinggal lihat fisiknya aja ya. Tinggal kita lihat fisiknya seperti ini. Nah, berarti pius dinginnya ini juga rusak dan mesti diganti teman-teman. Oke ya, sekarang kita coba ganti dulu yang saya jelaskan tadi dan kita lihat cara merangkainya bagaimana. Oke teman-teman ya, saya siapkan dulu bahannya. Dah, sudah. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah saya siapkan. Ini timernya ya. Nah, ini timer, kita gunakan timer kecil ya. Kalau ini timer besar ini bawaannya ya, dan ini yang saya pakai timer kecil tapi fungsinya sama teman-teman, 13. Ini saya pakai yang ini nanti. Ini saya pasang di atas ya. Sekarang saya mau pasang yang di dalam dulu, bimetalnya ya atau bius dinginnya. Ini nanti dipasang di atas di bekas dudukan modulnya. Nah, sekarang ini teman-teman ya, ini bimetalnya atau sensor dingin. Nah, nanti ini akan kita pasang di sini ya, seperti ini. Nah, ini kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Ini kabel ini sudah dimodifikasi oleh orang sebelumnya ya. Jadi dia bikin lubang di sini, lalu dimasukkan kabel ini ya. Jadi kabel bawaannya tidak dipakai semua oleh orang yang pertama kali modifikasinya. Jadi dia buat lubang, jadi dimasukkannya kabel baru seperti ini. Nah, ini ada 4 kabel ya, ada kabel biru, kabel merah, kabel ungu ya, dan kabel kuning. Nah, nanti akan kita perlihatkan fungsi-fungsi dari keempat kabel ini untuk menyalakan sistem no-frost ya, yang ada di dalam freezer ini ya, termasuk menyalakan heater atau elemen pemanas, dan juga thermopius ya atau sensor panas, dan juga bimetal. Nah, oke ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang bimetalnya dulu ya atau sensor dinginnya di sini. Nah, ini kita copot dulu. Jadi usahakan ini apa namanya, ininya dibuang ya, aluminium foilnya, supaya dingin pada filter akumulator ini benar-benar nempel ya di piusnya. Itu ya, yang penting ada aluminiumnya saja. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil pakai kabel tis ya. Nah, ini ada kabel tis. Ini kita sambung di sini ya. Sambung di sini, kita kaitkan. Nah, terus kita tempelkan bimetalnya di sini ya teman-teman ya. Oke, ini.
Nah ini ya, ditempelkan seperti itu. Lalu kita potong. Oke, seperti itu ya. Nah terus korek api ya. Nah terus ya teman-teman, ini kita sekarang sambung si kabel-kabelnya ya. Nah ini kabel biru. Kabel biru ini akan kita pakai sebagai massa ya, massa dari PLN atau netralnya ya, kabel biru ini ya. Nah untuk massa netral PLN itu kabel biru ini teman-teman, dia masuk dulu ke kabel biru ini ya, tiris panas. Tiris panas, jadi kalian untuk tiris panasnya taruh putih dulu. Nah tiris panas itu harus kalian pastikan juga ya, dia tidak putus. Nah, cara mengukurnya seperti ini saja nih. Nah itu kalau dia jalan avometernya, berarti pius panasnya tidak putus. Nah pius panas ini teman-teman juga dia ada kontak anoda dan katoda ya. Jadi ada, anggaplah ada min plusnya seperti itu. Sebenarnya tidak ada, tapi dia baratkan saja ada min plusnya. Nah yang kabel biru ini dia minusnya, anggaplah seperti itu ya. Kabel biru ini anggaplah sebagai minusnya. Ini kita kupas. Seperti ini ya, kita kupas, lalu kita masukkan ke kabel biru yang dari ini ya, kabel biru yang dari atas, nanti saja kita isolasi ya, jadi kita praktekkan dulu. Langsung kita isolasi aja ya teman-teman ya. Oke, matanya habis ya. Oke ya, kita kasih selongsong bakar dulu dari sini ya. Kita kasih selongsong bakar. Jadi kabel biru yang dari atas kita sambungkan ke ini ya, ke termopius teman-teman, atau pius panas. Nah kita sambungkan ya, kabel biru yang dari atas dengan termopiusnya. Nah itu kita sambung seperti ini. Ini pakai timer 13 ya. Jadi kalau LG itu dia rata-rata menggunakan timer 13. Nah kita panasi ya. Oke, seperti itu ya. Nah terus yang kabel 3 ini nanti ya, nanti jangan kita sambung dulu. Nah terus yang kabel merah yang dari sensor panas ya teman-teman ya, itu kita konekkan ke heater. Nah heater ini sama seperti tadi ya cara mengukurnya. Jadi dipastikan dulu, kalau kulkas kan dia ada dua macam heater ya. Ya ada 3 macam sebenarnya. Ada heater batangan. Nah heater batangan itu seperti ini ya, LG itu rata-rata menggunakan heater batangan teman-teman. Ada lagi heater kaca. Nah kalau heater kaca itu kebanyakan digunakan sub dan Toshiba. Ada lagi itu heater lempengan plat ya, heater semacam kayak lempengan itu juga ada digunakan. Nah ini dia heater batangan. Nah kabel merah yang dari termopius ini kita sambungkan ke salah satu kabel heater. Ini heaternya kita ukur dulu ya. Heater ini sama dengan elemen pemanas ya teman-teman ya. Nah itu ya, diukur dia nyambung seperti itu saja, berarti heaternya bagus. Heater ini sama dengan elemen pemanas. Ini kita kasih ini juga ya, kita kasih selongsong bakar. Ini kita seperti ini. Ini ya, kita sambungkan ujung kabel ini apa namanya termopius
kita sambungkan ke salah satu kabel heater atau elemen pemanas ya. Nah, seperti ini kita masukkan dulu nih. Kita masukkan dulu teman-teman. Aduh. Nah, ini ya. Oke, nah seperti itu ya. Terus kita panasi pakai korek gas saja ya. Nah ini seperti ini. Oke. Nah ini dua kabel ini sudah tersambung ya. Nah ini kabel heater yang satunya teman-teman, atau elemen pemanas ya. Ini kabel yang satunya. Oke. Nah kabel yang satunya akan kita konekkan ke salah satu kabel ini ya. Nah nanti ini teman-teman, ini kita untuk proses konek kabel di bawahnya saja dulu ya. Nah nanti pada saat di atas nanti akan saya videokan juga. Yang penting kita ingat ya, kabel ini untuk apa-apa saja. Nah seperti ini ya, kabel heater atau elemen pemanasnya yang satu ini kita konekkan saja ke kabel merah ya. Kita samakan saja ke kabel warna merah teman-teman. Nah ini ya, ini nanti kita pakai selongsong yang agak gede ya. Kita pakai selongsong yang agak gede karena itu nanti 3 kabel di situ. Di situ nanti ada 3 kabel yang terhubung. Jadi kita pakai selongsong yang besar. Nah seperti ini ya, kita masukkan. Nah, terus ini kita gabungkan teman-teman ya. Kita gabungkan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah terus apa namanya, kita konekkan bimetalnya ya. Kita ambil dulu multi. Nah ini kita sekarang konekkan bimetalnya teman-teman. Bimetal atau fuse dingin atau sensor dingin. Nah seperti ini ya, bimetal ini terserah ya. Jadi dia karena dia jalurnya AC, jadi kabelnya bisa bolak-balik ya. Tidak usah pakai ini, jadi bisa bolak-balik karena dia jalur AC. Kita kupas dulu. Oke ya, bimetal ini. Ini kabel bimetal ini teman-teman, kita konekkan ke warna abu-abu ya. Kita konekkan ke warna abu-abu. Kita kasih selongsong bakar dulu. Nanti untuk nyambung ke atas timernya nanti saya kasih tahu juga ya. Ini kita video yang di bawah dulu, nanti kita ingat saja. Oke, ini kita ginikan juga. Nah ini jadi memang kulkas ini awalnya menggunakan modul ya teman-teman ya, tapi sudah dimodifikasi orang, jadi kita susun ulang jadi supaya kalian tahu ya caranya. Itu kulkas LG mau pakai modul, tapi ini non inverter. Oke, kita panasin seperti itu ya. Oh ini putus ya, ya putus. Oke. Nah ini ya, kita taruh di sini dulu. Itu ini kita ambil lagi. Oke, seperti itu ya. Nah ini tadi sudah kita sambung tapi putus ya. Kita sambungkan ini ke kabel merah ya teman-teman ya, kabel warna merah. Oke, seperti itu. Nah ini teman-teman ya, kabel biru ini kita buka lagi ya.
karena nanti mau masuk masa kipas, masa blower. Tadi lupa saya, kipas belum terkonek. Jadi ini kita buka lagi ya. Ini kita buka lagi, tapi tetap kita sambungkan ke sini ya. Itu udah usah, jangan diisolasi dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, terus teman-teman, ini kan kabel bimetal. Ini kan ada satu lagi kabel sensor dinginnya, kan ada satu lagi nih yang warna oranye. Nah, tadi kan yang satu itu kita sambungkan ke sini kan, yang ke warna abu-abu. Nah, yang kabel bimetal warna oranye ini teman-teman ya, kita konekkan ke kabel merah, dijadikan satu ya, ke kabel warna merah ini teman-teman. Ini ya, dijadikan satu. Oke, seperti itu. Jangan kita isolasi dulu ya. Nah, terus ini sudah ya, ini yang lamanya rusak ya. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk sistem noprosnya itu nanti seperti ini ya teman-teman ya, skemanya seperti ini. Ini masa dari PLN itu terus masuk ke pius teman-teman, masuk ke pius kabel warna merah. Nah, terus kabel warna merah ini masanya masuk ke heater, masih masa ya, masuk ke heater terus. Nah, nanti ujung heater ini dia kembali lagi ke sini. Nah, ini nanti kabel yang merah ke atas ini dia akan masuk ke masa timer teman-teman, ke masa timer ya, seperti itu. Nah, itu dia untuk menyalakan timer ya, masa timer. Nah, sedangkan bimetal yang warna kuning ini kan jalur ini untuk ke pin 3, pin 2 ya, pin 2 apabila dia proses nopros. Nah, pin 2 ini menjadi arus api ya, api katakanlah. Nah, masuk bimetal ini kalau sudah sensor sekian derajat, dia 75 derajat dia minus berapa, sudah beku lah intinya. Kalau dia sudah beku, maka bimetal ini akan connect on. Nah, apabila on ini kan akan tersambung dan ini akan menjadi api. Tapi dia tidak konslet teman-teman, karena masa ini sudah melalui heater dulu ya. Jadi pada saat dia nopros, timernya pindah ke pin 2, apinya dia akan menyalakan elemen pemanas. Nah, karena ini sudah api, di sini masa dia tidak akan short. Kalau di sini sudah berapi kan, sudah jadi api karena masa ini dia melalui heater dulu atau elemen pemanas. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, ya, untuk penyambungan ini sudah selesai, tinggal kabel warna kuning ya. Lampu kabel warna kuning. Nah, ini kabel tambahan, ini kabel tambahan dibuat orang ya teman-teman ya. Ini tidak usah kita pakai lagi ya. Ini kabel tambahan oleh orang yang pertama kali modifikasinya, itu tidak kita pakai lagi. Ini kita kasih ini aja ya, kita amankan saja. Oke, ini juga kita amankan saja. Oke, ini tidak kita pakai lagi ya, jadi kita taruh di sini saja. Ini nanti tetap jangan kita isolasi dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang kabel ini boleh diisolasi teman-teman, karena ini sudah pas. Nah, kita kasih bukan isolasi ya, diselongsong bakar, dipanasi ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi gunakan selongsong bakar ya teman-teman, diusahakan. Nah, oke ya, jadi tinggal kabel warna kuning teman-teman ya, yang belum kita sambung, yang dari atas. Kabel warna kuning ini kita belum sambung dari atas. Yang atasnya belum saya konekkan juga ke timer ya, nanti kita lihat sama-sama juga. Oke, lampu. Oke, kita pinggirkan dulu alatnya ya, karena kita mau memasang blower.
Nah ini blower teman-teman ya. Lampu bawah nggak jelas. Ya kaget. Itu di pucuk. Nah ini blower atau kipas ini dia ada 2 kabel ya kipasnya. Nah itu kita konekkan ke sini teman-teman. Nah itu ya, nyampe. Bentar ya. Nah ini nyampe ya. Kita potong saja di sini. Oke, seperti itu. Nah ini kabel massa ini kita copot lagi ya, kita kasih selongsong yang agak gede ya, karena nanti di sini 3 kabel juga dia. Nah seperti ini teman-teman ya, ini kipas ini AC ya, kipas AC 220 volt. Ini kipasnya. Ini ya 2 kabel salah satu kipas ini teman-teman kita masukkan ke massa ya, ke massa ini ya, massa ini kita masukkan ke massa yang dari atas ya, kabel warna biru. Ya seperti ini ya. Nah ini kita masukkan selongsongnya, selongsong bakarnya. Oke, seperti itu. Kita kasih korek, kita panasi pakai korek api ya, selongsong bakarnya supaya dia ngepres. Oke ya, seperti itu. Terus kabel kipas yang satunya lagi teman-teman ya, kita masukkan ke kabel warna kuning yang dari atas. Nah, ini kita gunakan yang agak kecil ya, langsung bakarnya, karena ini dia cuma hanya 2 kabel. Oke ya, kita masukkan seperti ini. Nah terus langsung Nah oke teman-teman ya, jadi nanti kita sambung di atas, tapi saya jelaskan lagi, kabel yang warna merah ini masuk ke bimetal 1 dan ke heater atau elemen pemanas 1 ya. Ini nanti sebagai massa timer. Nah terus intinya gini ya, kita jelaskan, kabel merah yang dari atas ini masuk ke elemen pemanas dan bimetal. Terus yang kabel abu-abu dia masuk ke bimetal ya 1. Terus yang kabel kuning dia blower atau kipas ini ya, kipas ini yang warna kuning, dan yang warna biru ini massa teman-teman. Nah oke ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mengerti ya, karena untuk penyambungan di bagian freezer ini sudah selesai. Nah sekarang saya mau konekkan kabel yang di atas ini ke timernya ya, dan juga ke jalur listriknya. Nah nanti kita tes pada saat dia proses nopros dan depros. Oke ya, kita sambung ke atas ke timernya teman-teman. Nah oke teman-teman ya, ini kabel yang di bawah tadi ya, yang kita lihatkan di bawah tadi ada 4 kabel ya, kabel warna biru ya, biru, kuning, merah, dan abu-abu teman-teman. Nah ini kita perlihatkan cara menyambungkannya ke timer ya. Nah ini timernya sudah saya siapin. Ini timernya 13 teman-teman ya, jenisnya timer 13. Nah, sekarang kita sambung ya, kita solder aja karena kita di sini nggak ada soketnya, jadi kita solder pakai timah. Sekarang kita ini dulu teman-teman ya, jadi timer ini ada pin ya,
Jadi kalian bisa lihat ya, di sini ada tertulis angka ya, 1 2 3 4. Nah, jadi diurut saja ya, bawahnya juga sama dia, 1 2 3 4. Nah, pin 1 ini massa, pin 2 ini dia sensor dingin ya ke bimetal, pin 3 ini api masuk, dan pin 4 ini dia untuk menyalakan blower dan juga kompresor. Sekarang kita sambung pin 1 dulu ya. Pin 1 kita sambung. Jadi ini untuk kulkas LG tipe ini ya teman-teman ya. Nah, pin 1 ini teman-teman kita sambungkan ke kabel warna merah yang dari bawah tadi ya. Kita solder ini. Panas makul kok berhenti Ini nah kabelnya ini karat. Oke, kita kasih klima dulu. Nah, itu ya. Terus yang kabel merah ini teman-teman, kita sini, kita cari yang pas saja. Nih, kita solderkan ke sini ya, pin 1. Nah, itu ya, pin 1. Terus pin 2 ya teman-teman ya. Pin 2 ini dia masuk ke bimetal teman-teman. Kalau pin 1 tadi ya, ini massa ya, massa timer setelah melewati heater dan thermobius ya, atau sensor panas. Nah, tadi kan yang kita konekkan di bawah, satu kabel bimetal atau sensor dingin kan yang misa ini ya, yang dikonekkan ke kabel warna abu-abu. Kabel warna abu-abu ini dari bimetal. Soldernya kurang bagus teman-teman. Nah, yang warna abu-abu dari bimetal ini kita konekkan ke pin 2 timer. Oke ya, pin 2 timer. Terus pin 3. Pin 3 itu api ya teman-teman ya, api masuk langsung dari kontak PLN. Nah, ini nanti kita api masuk ini kita buat cabang ya, karena nanti dia untuk menyalakan lampu kita buat juga. Pakai kabel ini aja ya. Ini kita ini ya, jadi kontak listriknya ini ya, kontak listrik dari apa namanya kabel ini dua kabel ya, salah satunya kita gabungkan ke sini karena nanti ini untuk menyalakan lampu teman-teman, api lampu ya. Kita kontak listrik ini kita konekkan ke pin nomor 3 teman-teman. Nah, ini ya, kita konekkan ke pin nomor 3. Oke ya.
sudah kita konekkan ke pin nomor 3. Ini nanti ke sini ya untuk lampu ini. Itu jangan kita sambung dulu. Nah, sekarang pin 4. Pin 4 teman-teman ya. Nah, pin 4 ini teman-teman, dia untuk menyalakan kompresor dan juga blower ya. Nah, ini blower tadi kita sambung ke kabel warna kuning ya. Tadi blower kita sambung kabel warna kuning kan. Oke. Stop dulu. Nah, ini ya. Ini blower. Pin 4 ini untuk menyalakan blower atau kipas ya, dan juga untuk menyalakan kompresor. Nah, ini di sini kabel ini sudah kita cari ya teman-teman ya. Jadi dia api kompresor itu kabel warna hitam ini teman-teman. Kabel warna hitam ini. Sedangkan yang biru ini, yang ini kabel masih bawaannya semua ya. Sedangkan yang biru ini masa. Nah, masa ini nanti ya. Sekarang kita jadikan satu ya, kabel warna kuning dan hitam ini teman-teman. Kita jadikan satu. Kita jadikan satu warna kuning dan warna hitam. Nah, seperti ini aja ya. Yang kuning ini untuk menyalakan blower ya, atau kipas yang kita sambung tadi, dan yang hitam ini dia untuk menyalakan kompresor. Ini kita jadikan satu saja ya, seperti ini, ya. Terus kita isolasi, diisolasi ya teman-teman ya. Ini nah, sudah kita gabung ya, sudah kita gabung. Terus kabel warna kuning ini kita pendekkan ya. Nah, ini kita solderkan atau konekkan ke pin nomor 4 timer. Pin nomor 4 timer. Oke ya. Jadi untuk penyambungan proses ke timernya sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita konekkan dulu masanya ke masa dari kontak listrik ini ya. Nah, ini kita konekkan satu ke sini ya, yang kabel biru di bawah tadi. Kita gabungkan ke sini dan kita gabungkan ke sini juga teman-teman. Nah, ini kabelnya agak pendek ya. Nah, kita gabungkan. Ini masa semua ya, kabel ini. Masa semua teman-teman. Nah, sekarang kita isolasi ya masanya. Kita isolasi. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi untuk penyambungan ini sudah selesai. Untuk penyambungan sistem noprosnya, sistem nopros dan deprosnya sudah selesai teman-teman. Lampu belum. Nah, sekarang kita mau, ini nggak dipakai lagi ya. Yang ini mana ini? Nah, ini nggak dipakai, ini yang nggak dipakai ini kita isolasi dulu ya kabelnya, supaya kalian nggak bingung ya. Kita isolasi dulu itu kabel-kabel yang tidak dipakai. Seperti ini. Nah, ini dia nggak kita pakai semua ini kabelnya, karena ini bawaan modul ya, itu udah nggak kita pakai lagi. Nah, sekarang kita akan menyalakan lampunya ya. Nah, tadi sudah saya cari ya,
sudah saya cari di bawah itu untuk api daripada lampu pintu bawah ya, itu ini teman-teman, kabel warna purple ya, atau kabel warna apa ini, ungu ya, warna ungu. Nah ini sudah disambung ya dengan kabel warna hitam karena ini kependekan, tapi intinya kabel warna ungu itu kalau bawaannya seperti itu. Nah ini api lampu pintu bawah. Nah sedangkan massa dari lampu itu teman-teman, dia sudah terhubung atau tergabung di kabel warna biru ini ya, sudah tergabung massanya. Dan untuk switch pintunya ini ya, dua kabel ini switch pintu teman-teman. Nah jadi kan untuk massa lampu kita tidak usah kita ubah-ubah lagi ya, karena sudah langsung terhubung dari kabel biru yang dua ini. Nah jadi sekarang akan kita pasang apinya, jadi akan kita sistem saklarnya ya, sistem saklar untuk memutus apinya, untuk menyalakan dan mematikan lampu. Apabila pintunya dibuka, lampunya menyala, pintunya ditutup, lampunya padam ya. Nah ini saklar ini yang ke switch pintu, ini switch pintu ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang saya sambungkan dulu ini ya, api tadi ya, api yang langsung dari kontak PLN, dia masuk ke switch pintu dulu, ke switch pintu. Terus kita isolasi ya, kita isolasi. Ini apinya ya, kalau massanya kan sudah terhubung ini. Nah ini langsung ya kabel ini kan apinya. Jadi saya buat sambungan tadi kan yang di pin nomor 3 apinya. Nah terus kabel satunya yang dari switch pintu ini masuk ke lampu, ke jalur apinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah kita sambungkan seperti ini. Jadi teman-teman, nah nanti ya saya jelaskan lagi. Oke, nah seperti itu ya. Nah jadi saya jelaskan lagi, untuk kulkas LG ini api lampunya kabel warna purple ya, atau warna ungu. Sedangkan switch pintunya ini ya, kabelnya ya, kabel abu-abu dan hijau muda ini teman-teman. Ini ya switch pintunya. Nah oke ya, sekarang proses penyambungan ini sudah selesai semua teman-teman ya. Sekarang kita mau coba nyalakan kulkasnya. Boleh? Iya. Nah, oke guys ya, jadi instalasi perkabelannya sudah selesai dari 0 sampai kelar ya. Jadi kulkasnya sudah kita colokkan, sudah hidup. Yang tadinya lampu bawah mati karena instalasinya tidak disambung, dan lampu bawahnya sudah kita rapikan seperti kulkas biasa, sudah hidup ya. Tuh lampu bawahnya, dan saklarnya juga sudah normal. Ketika saya matikan, nah itu hidup mati. Dan di dalamnya juga sudah oke banget tuh. Uap saljunya kelihatan ngebul-ngebul ya. Tuh ya. Tuh kelihatan uap saljunya ngebul-ngebul ya. Tuh. Ya. Oke, jadi sudah, kalau masih ragu kita lihat dalamnya tuh sudah jadi es semua ya. Tuh ya. Tuh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan ditonton tanpa skip agar nanti bisa mendapatkan alur ceritanya. Terima kasih.